Bayangin ketika negara lagi krisis, harga kebutuhan pokok melonjak, pengangguran di mana-mana, dan rakyat benar-benar capek dengan penguasa yang gak mau mundur. Lalu di tengah semua kekacauan itu, mahasiswa turun ke jalan, tapi bukan dengan batu atau dengan senjata. Mereka hanya membawa spanduk, idealisme dan harapan. Sayangnya, harapan itu dibalas dengan peluru, dan sejarah mencatatnya sebagai tragedi Trisakti. Ini makna sejarah. Kami mengungkap sejarah untuk menemukan makna. Tahun 1998 bukan tahun yang biasa di Indonesia. Krisis moneter yang meledak sejak pertengahan 1997 membuat rupiah anjlok gila-gilaan. Dari Rp2.000 per dolar menjadi lebih dari Rp10.000 per dolar Amerika Serikat. Harga BBM, harga listrik, dan kebutuhan pokok ikut naik. PHK massal terjadi di mana-mana dan toko-toko banyak yang tutup. Di tengah kekacauan itu, pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto justru terlihat santai, bahkan menyusun kabinet yang diisi keluarga dan kroninya sendiri. Rakyat muak, tapi yang paling keras menyuarakan kemarahan adalah mahasiswa. Gerakan mahasiswa bukan hal baru, tapi di tahun 1998 mereka benar-benar seperti gelombang yang tidak bisa dibendung. Hampir semua kampus di kota besar aktif unjuk rasa. UI, ITB, UGM, UNER, sampai Trisakti di Jakarta Barat. Uniknya, mahasiswa saat itu justru sangat terorganisir dan damai. Mereka menyuarakan 3 tuntutan utama. Yang pertama, turunkan harga sembako dan perbaiki ekonomi. Kemudian tuntutan yang kedua, berantas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang ketiga, turunkan Soeharto. Mereka gak main kasar, mereka gak anarkis, dan demo digelar secara damai di kampus, jalan raya, bahkan di depan gedung DPR sendiri. Banyak dari mereka yang duduk bersila, menyanyikan lagu perjuangan, dan membentangkan spanduk damai. Tapi meskipun damai, mereka dianggap ancaman. Mahasiswa waktu itu bukan cuma sekedar orator di jalan. Mereka merupakan simbol moral di masyarakat. Dalam kondisi saat semua orang takut bicara, mahasiswa justru lantang bersuara. Media massa seperti Kompas, The Jakarta Post, atau media alternatif seperti Forum Keadilan mulai memotret gerakan mahasiswa sebagai penyelamat moral bangsa. Di tengah elit politik yang sibuk menyelamatkan diri, anak-anak muda inilah yang turun langsung. Salah satu titik panasnya adalah Universitas Trisakti, yang secara lokasi sangat strategis, dekat dengan pusat kekuasaan dan menjadi barometer politik mahasiswa di Jakarta. 12 Mei 1998, mahasiswa Trisakti kembali melakukan aksi damai. Mereka ingin long march dari kampus menuju gedung DPR, tapi aparat melarang. Lalu sore harinya, masa mahasiswa sudah mulai membubarkan diri malah diserang. Tanpa peringatan keras, gas air mata ditembakkan lalu peluru tajam. Dalam hitungan menit, 4 mahasiswa jatuh tertembak. Elang Mulia Lesmana dari Fakultas Arsitektur, Heri Hartanto dari Fakultas Teknik Mesin, Hafidin Royan, Fakultas Teknik Sipil, dan Hendriawansi, Fakultas Ekonomi. Semuanya tertembak peluru tajam di bagian vital. Mereka bukan sedang melempar batu,
atau sedang menyerang polisi. Mereka hanya sedang pulang ke kampus. Tragedi itu mengubah segalanya. Foto wajah elang, Hendriawan, Hafidin dan Heri menghiasi halaman depan koran nasional. Rakyat menangis, marah, dan akhirnya bangkit. Tragedi Trisakti bukan sekedar catatan kekerasan negara terhadap warga sipil. Itu menjadi semacam titik balik budaya perlawanan. Dalam banyak budaya, mahasiswa adalah suara masa depan. Dan dalam gerakan reformasi, mereka bukan cuma aktivis kampus. Mereka menjadi sumbu sejarah. Poster reformasi atau mati menjadi slogan di mana-mana. Foto para martir Trisakti dipajang di pos ronda, warung makan, hingga halaman masjid. Lagu-lagu perjuangan seperti Darah Juang dan Gugur Bunga kembali terdengar di ruang publik. Orasi mahasiswa bukan lagi sekedar kritik, tapi semacam doa kolektif yang diteriakan ke langit. Gerakan ini juga menumbuhkan solidaritas lintas kampus, lintas agama, lintas kelas dan sosial. Bahkan, beberapa tokoh agama seperti Romo Mangun, Gus Dur, hingga aktivis HAM seperti Marsina dan Munir menganggap gerakan ini sebagai kebangkitan moral bangsa. Budaya perlawanan menjadi mainstream. Anak muda bukan lagi apatis, mereka menjadi penggerak. Setelah tragedi itu, banyak pihak mendesak agar ada bentuk penghormatan resmi. Hasilnya, di dalam kampus Trisakti berdiri monumen reformasi dan tugu 4 pahlawan reformasi, mengabadikan nama keempat mahasiswa yang gugur. Selain itu, dokumentasi Trisakti tersebar di berbagai medium. Film dokumenter seperti Tragedi Trisakti dan The Act of Killing menyentuh isi lebih luas mengenai kekerasan negara. Lagu-lagu perjuangan seperti Untukmu Elang atau Buku Ini Aku Pinjam jadi bentuk perlawanan senyap. Museum kecil di kampus Trisakti menyimpan barang-barang pribadi korban, baju terakhir yang mereka gunakan, sepatu, buku catatan, bahkan spanduk aksi terakhir. Tragedi ini juga tertulis dalam banyak buku sejarah alternatif yang digunakan di komunitas, bukan hanya di sekolah formal. Ini penting karena narasi resmi seringkali melupakan atau menyamarkan kejadian sebenarnya. Tragedi Trisakti menjadi percikan yang meledakkan amarah nasional, dan esoknya 13 Mei 1998, Jakarta terbakar. Kerusuhan menyebar luas, ribuan toko dijarah, puluhan gedung dibakar, dan lebih dari 1.000 orang tewas terjebak dalam mal yang dibakar oleh massa. Korban terbesar datang dari etnis Tionghoa yang dianggap kaya dan jadi simbol ketimpangan sosial, meskipun mereka sendiri juga menjadi korban dari sistem. Bukan cuma kekerasan fisik, terjadi juga pemerkosaan secara massal terhadap perempuan Tionghoa, satu noda besar dalam sejarah kemanusiaan Indonesia. Banyak yang hingga kini trauma dan enggan bersuara. Pemerintah pun panik. Panglima ABRI saat itu Wiranto terlihat tidak bisa mengendalikan pasukannya. Menteri Penerangan Harmoko yang biasanya menjadi corong Soeharto malah mendesak Presiden untuk mundur. Akhirnya 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Tapi semua itu dibayar dengan mahal, bukan oleh elit politik, bukan oleh darah anak-anak muda yang hanya ingin masa depan yang lebih baik.
Setelah tragedi Trisakti, tekanan publik pun menguat. Masyarakat dari berbagai lapisan mendesak adanya investigasi. Pemerintah pun membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk menyelidiki pelaku penembakan. Tapi hasilnya mengecewakan. Laporan dari TGPF tidak pernah mengungkap siapa pelaku langsungnya. Banyak yang merasa laporan itu dikaburkan dan hanya menyalahkan oknum tak dikenal. Organisasi HAM seperti Kontras dan Imparsial menyatakan bahwa itu adalah bentuk impunitas. Bahkan Komnas HAM menyimpulkan bahwa penembakan Trisakti tergolong sebagai pelanggaran HAM berat. Tapi hingga hari ini, tidak ada satupun jenderal atau pejabat tinggi yang benar-benar dihukum. Di sisi lain, masyarakat terus memperjuangkan keadilan lewat aksi tahunan mengenang tragedi Trisakti. Mahasiswa, alumni, keluarga korban, dan aktivis berkumpul setiap 12 Mei menyalakan lilin, membaca puisi, dan mengingat mereka yang gugur. Respon publik jauh lebih kuat dari negara. Di media sosial, kisah Lang, Heri, Hendriawan, dan Hafidin terus dibagikan ulang setiap tahun. Bagi banyak orang, keempat nama itu bukan sekedar korban. Mereka adalah simbol harapan yang tak boleh dilupakan. Tragedi Trisakti bukan hanya kisah tentang 4 mahasiswa yang tewas. Itu adalah kisah tentang negara yang menembaki masa depannya sendiri. Tapi di balik duka itu, ada semangat yang tidak pernah padam. Gerakan mahasiswa membuktikan bahwa perubahan itu mungkin meskipun harus dibayar mahal. Sampai hari ini, kita masih hidup di masa depan yang mereka perjuangkan. Dan kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan perjuangan itu tidak sia-sia. Tragedi Trisakti adalah bukti bahwa suara rakyat memang bisa menjatuhkan kekuasaan, tapi juga pengingat tanpa keadilan, luka sejarah akan terus menganga. Ini makna sejarah. Kami mengungkap sejarah untuk menemukan makna.